Kalian udah tahu belum perbedaan GLB dan GLBB? Secara definisi, GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai kecepatan tetap. Rumus dari GLB adalah jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Berbeda dengan GLB, GLBB atau gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai percepatan tetap. Artinya, kecepatan gerakan si benda ini berubah, bisa bertambah cepat atau bertambah lambat, tapi secara beraturan. Rumus GLBB ada dua. Yang pertama, jarak sama dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah percepatan dikali waktu. Kecepatan sebelum waktu sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Pada dasarnya, perbedaan antara GLB dan GLBB adalah kecepatannya. Pada GLB, kecepatan benda tetap tidak berubah, itu berarti percepatannya 0. Sisi lain, kecepatan benda di GLBB selalu berubah, tapi dalam keadaan teratur, sehingga timbul percepatan. Kita tahu kan apa perbedaan antara GLB dan GLBB itu? Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak vertikal ke atas. Apa sih gerak vertikal ke atas itu? Gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda yang dilempar tegak lurus ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Nah, kecepatan awal ini akan mempengaruhi tinggi maksimum yang dapat ditempuh oleh benda tersebut. Rumus yang berlaku pada gerak vertikal ke atas yaitu ada 3. Yang pertama, kecepatan setelah waktu sama dengan kecepatan awal dikurangin gravitasi dikali waktu. Yang kedua, ketinggian sama dengan kecepatan awal dikali waktu dikurangin setengah gravitasi dikali waktu kuadrat. Yang ketiga, kecepatan setelah waktu kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat dikurangin 2 gravitasi dikali ketinggian. Nah, sekarang sudah mengerti kan gerak vertikal atas itu apa? Apa sih gerak vertikal ke bawah itu? Apa sih gerak jatuh bebas itu? Jika teman-teman belum tahu, simak video berikut ini. Gerak jatuh bebas adalah gerak yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Artinya, gerak lain bisa diabaikan. Syarat utama suatu benda mengalami gerak jatuh bebas adalah kecepatan awal benda sama dengan 0, atau benda yang bergerak tanpa kecepatan. Ciri gerak jatuh bebas. Yang pertama, gerak jatuh bebas memiliki lintasan berupa garis vertikal menuju ke bawah. Ciri yang kedua, kecepatan gerak jatuh bebas sama dengan 0, atau dengan kata lain tidak memiliki kecepatan. Yang ketiga, gerak jatuh bebas hanya dipengaruhi oleh gravitasi bumi, tidak dipengaruhi oleh gaya luar yang bergerak jatuh secara bebas. Keempat, percepatan benda yang dialami pada gerak jatuh bebas sama dengan percepatan gravitasi bumi, dengan rumus A sama dengan G. Karena searah dengan gravitasi, maka percepatan gravitasinya bernilai positif.